ini saya ingin memaparkan satu makalah dengan judul Permasalahan Ekonomi di Saat Pandemi COVID-19 terkait peraturan yang ada. Pandemi COVID-19 melanda dunia dan Indonesia termasuk di dalamnya. Indonesia berjuang melawan COVID-19 dengan memodifikasi kebijakan karantina wilayah atau disebut juga lockdown menjadi pembatasan sosial berskala besar atau disebut juga PSBB yang bersifat lokal sesuai tingkat keparahan di wilayah provinsi, kabupaten atau kota. Selama masa pandemi ini, perekonomian dunia dan Indonesia mengalami perlambatan. Pemerintah dan lembaga kajian strategis memprediksikan Indonesia tumbuh rendah dan bahkan negatif di tahun 2020. Untuk itu, pemerintah berupaya mengadakan kebijakan normal baru agar dampak ekonomi akibat pandemi tidak sampai menimbulkan krisis yang berkepanjangan. Kebijakan ini berhubungan dengan perencanaan pembangunan di mana pemerintah sudah menetapkan program, target, dan mayor proteksi di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau disebut juga RPJMN 2020-2024. Pemerintah perlu melakukan penelanan kembali terhadap rencana jangka menengah mengingat pada tahun 2020 semua program dilakukan pengalihan fokus untuk penanganan COVID-19. Pemerintah mempunyai 3 alternatif dalam perencanaan jangka menengah, apakah tetap dengan merencana semula melalui revisi moderat atau mengganti dengan rencana yang baru dengan mendasarkan asumsi yang sudah diperbarui dengan mendatangnya pandemi COVID-19 dan dampak ekonomi yang mengiringinya. Indonesia harus dapat menyusun skenario sendiri dengan asumsi bahwa obat paten dan vaksin baru akan lama ditemukan dan yang pasti tidak akan terjadi dalam jangka pendek. Bagaimana menggerakkan ekonomi ketika kehidupan normal baru memerlukan perubahan budaya yang sangat drastis akan perilaku masyarakat. Pemerintah memberikan panduan bagaimana kehidupan normal baru yang harus dilakukan masyarakat dalam 7 norma. Yang pertama, cuci tangan. Kedua, hindari menyentuh wajah dan menyentuh area wajah. Ketiga, menerapkan etika batuk dan bersin saat batuk atau bersin karena tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Keempat, gunakan masker saat keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Kelima, jaga jarak sosial agar terhindar dari paparan virus. Keenam, isolasi mandiri. Ini dilakukan bagi yang merasa tidak sehat seperti memiliki beberapa gejala sakit, yakni demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan atau sesak nafas. Ketujuh, menjaga kesehatan dengan memastikan kesehatan fisik, berjemur sinar matahari pagi, mengkonsumsi makanan bergizi dan melakukan olahraga ringan dan minum vitamin yang bergizi. Untuk skenario perencanaan pembangunan jangka menengah pada masa kehidupan normal baru ini, pemerintah mempunyai 3 alternatif pilihan strategi. Pertama, tetap dengan berencana semula dengan tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dengan sedikit penyesuaian program untuk mengakomodir kehidupan normal baru dalam ancaman COVID-19. Kedua, melakukan penyesuaian program dan target secara moderat dengan berdasarkan asumsi yang sudah diperbarui sesuai situasi dan kondisi pandemi COVID-19. Kemudian, mempertahankan program di mana asumsi-asumsi yang menjadi dasar masih relevan atau masih bisa disesuaikan dengan keadaan pasca COVID-19. Ketiga, merombak seluruh program dan target-target yang ditetapkan berdasarkan berbagai asumsi dan perkembangan baru pasca COVID-19 dan krisis ekonomi yang mengiringinya. Dalam hal ini, semua program yang telah ditetapkan di RPJMN 2024 dikaji ulang, dirumuskan kembali strategisnya dan dijadwalkan ulang periode pelaksanaan. Pada perombakan ini, pemerintah perlu memasukkan unsur revolusi budaya di mana protokol kesehatan bersama COVID-19 harus menjadi panduan hidup masyarakat Indonesia dalam jangka menengah bahkan jangka panjang. Ya, terima kasih atas makalah yang telah saya paparkan. Ya, tamat SMA atau SMK ingin kuliah tapi bingung di mana? Ayo gabung bersama kami. Segera daftarkan diri Anda menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia atau disebut juga UNPI. UNPI ada beberapa fakultas. Yang pertama, Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum,
Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Kenapa kita harus memilih UNPI? Yang pertama, sistem pendidikan dan kurikulum yang berkualitas tinggi dan mampu bersaing. Kedua, biaya kuliah yang terjangkau. Ketiga, beasiswa bagi mahasiswa. Keempat, kesempatan berkarir di luar negeri bagi para alumni. Kelima, tenaga pendidik yang berkualitas di bidangnya. Keenam, fasilitas laboratorium kampus. Ketujuh, lokasi kampus yang strategis dan terletak di tengah kota Manado. Ayo gabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia atau disebut juga UNPI. Terima kasih.